Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa lagi, salam sejahtera, puji Tuhan. Jikalau hari ini kembali kita bisa mendengar firman Tuhan, itu semata-mata karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, mari kita berdoa. Terpujilah namamu, Allah Bapa yang kekal yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mulia, kami mengucap syukur. Hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu untuk hidup kami sesuai rencana-Mu. Terima kasih Bapa, sertai pemberitaan firman-Mu ini, nama-Mu saja yang kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini tema kita adalah hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah pertandingan. Jika hidup ini adalah pertandingan, Bapak Ibu, berarti ada yang kita harus menangkan. Jangan sampai kita kalah. Seringkali istilah ini dipakai oleh Rasul Paulus yang bertanda bahwa dia harus memenangkan pertandingan dalam hidupnya. Atau hidup ini adalah sebuah pertandingan yang harus menang pada akhirnya. Menang atas hal apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah menang atas tujuan hidup. Setiap kita harus tahu tujuan hidup kita dan harus konsisten dan konstan di situ dan tidak boleh kalah dengan kehidupan yang kita akan hadapi, yang akan kita lalui, yang kita akan di dalam persoalan-persoalan yang ada. Ayatnya di 1 Korintus pasal 9, menang atas tujuan hidup. Di 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadikan segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua orang peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memperoleh Injil, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, firman Tuhan ini sangat jelas berbicara soal tujuan hidup dan menang atas tujuan hidup. Rasul Paulus dari pengalaman hidupnya, apapun yang dia hadapi, apapun yang dia alami, apapun yang dia derita, dia tahu tujuan hidupnya adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dia tahu hidupnya adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Dia tidak kalah di situ Bapak Ibu, tapi dia menang pada akhirnya. Nah, sebagai orang Kristen harus menyadari akan demikian keadaan kita. Seringkali saya melihat banyak orang Kristen sudah kalah dalam tujuan hidupnya. Yang semula tujuan hidupnya adalah untuk mempermuliakan Tuhan, tapi pada saat menghadapi persoalan, masalah, cobaan, godaan, malah akhirnya tujuannya mempermalukan Tuhan.
itu sudah menyimpang dari tujuan hidup semula, Bapak Ibu. Iya kan? Coba Bapak Ibu pikirkan, pada saat kita mulai dibaptis, apa tujuan hidup kita? Adalah untuk memenangkan banyak jiwa, toh? Tetapi sekarang, saudaraku, sudah tidak demikian. Banyak yang keberadaannya, saudaraku, hidup dalam mamon, dalam kerakusan, dalam keserakahan. Itu tujuan sudah menyimpang. Nah, ini sebuah nilai pertandingan harus kita menangkan. Kalau kita kalah dalam pertandingan tersebut, Bapak Ibu, apa jadinya? Kita tidak mencapai tujuan hidup kita. Ya kan? Padahal tujuan hidup kita adalah memenangkan jiwa-jiwa dan mempermuliakan Tuhan. Kalau kita tidak mencapai itu, pada akhirnya kita tidak dalam keselamatan Tuhan. Kita sudah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, yang pada akhirnya kita akan menyesal di kemudian hari. Kata Yesus, saudaraku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi jelas, kita seberat apapun dalam hal menghadapi cobaan, persoalan, godaan, tujuan hidup kita harus sudah jelas dari semula. Itu yang kita pegang, itu harus yang kita menangkan. Ibarat sebuah nilai pertandingan berlari, saudaraku, harus sampai garis finish yang dengan kemenangan. Dan harus melatih tubuh kita sedemikian rupa. Jangan sementara Bapak Ibu kita menginjil, kita sendiri malah ditolak. Nah, ini seringkali banyak terjadi di antara umat Tuhan, yang pada akhirnya mereka mengalami kerugian yang dahsyat, kerugian yang besar, saudaraku. Jadi, saudaraku, seseorang yang untuk bertanding dan menang dalam hal untuk mahkota yang fana saja, demikian dia berlatih tubuhnya. Apalagi kita mau bicara soal nilai mahkota yang abadi. Masakan kita bisa sembarangan yang kita tidak serius di dalam hal pertandingan tersebut. Jadi tujuan kita adalah harus menang. Tujuan kita harus memenangkan banyak jiwa-jiwa. Jangan lupa itu, Bapak Ibu. Seringkali kita terlena oleh rayuan-rayuan duniawi, sehingga kita lupa memenangkan jiwa-jiwa. Bahkan jiwa kita sendiri malah tidak selamat. Wah, itu patut disayangkan, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen yang kondisinya dalam alam bawah sadarnya, saudaraku, hilaf. Yang pada akhirnya hidupnya, saudaraku, sangat merana sekali, sangat menderita sekali dalam kekalahan. Kekalahan total. Hati-hati ya Bapak Ibu. Iya kan? Jadi kita dalam hal hidup ini adalah pertandingan, kita harus menang atas tujuan hidup kita. Sebagaimana Rasul Paulus, dia telah menang atas tujuan hidupnya sudah jelas. Di dalam kondisi bagaimanapun yang dia hadapi, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk mempermuliakan Tuhan, dan hidupnya tidak sampai tertolak oleh Kristus Yesus, tetapi benar-benar dia menang atas tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk mempermalukan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, menang hidup ini adalah pertandingan. Yang kedua adalah menang atas tantangan hidup, menang atas tantangan hidup. Yang kedua, menang atas tantangan hidup. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang kedua, saudaraku, menang atas tantangan hidup. Saudara, hidup ini bukan paradoks. Paulus dengan ayat ini menceritakan seolah-olah paradoks. Karena ayat-ayat sebelumnya, dia telah diangkat ke surga tingkat ketiga. Satu nilai yang luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa bagi Rasul Paulus. Tapi sisi lain, Bapak Ibu, dia sudah berdoa 3 kali, tidak dijawab oleh Tuhan mengenai utusan iblis itu supaya mundur. Bahkan Tuhan mempertegas nilai kasih karunia, dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Jadi saudaraku, hidup ini banyak dialami banyak orang Kristen. Hidup ini seolah-olah paradok, entar disayang, entar dibuang, entar disayang, entar dibuang oleh Tuhan. Tidak demikian, saudaraku. Kasih Allah tidak paradok, kasih karunia Allah tidak paradok, tapi tetap setia
mengasihi kita selama-lamanya. Ya kan? Makanya hidup ini harus menang atas tantangan hidup. Seberat apapun tantangan yang engkau alami, kasih Allah tetap menyertai Bapak Ibu. Kasih Allah tidak pernah pergi dari dirimu. Kasih Allah tidak pernah berpaling atas dirimu. Kasih Allah tetap mengasihi engkau selama-lamanya. Sebab kasih Allah adalah kasih agape. Jadi banyak orang Kristen saudaraku hidupnya seperti dilema. Ya kan? Seperti fluktuatif. Seperti banyak keluhan-keluhan yang menyatakan seolah-olah entar Tuhan sayang dia, entar Tuhan buang dia, entar Tuhan sayang dia, entar Tuhan melupakan dia. Tidak demikian Bapak Ibu. Jadi kasih Allah tetap kekal sampai selama-lamanya. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi saudaraku, tantangan hidup ini kita harus menangkan Bapak Ibu. Ini sebuah nilai tantangan saudara untuk kita bertekun di dalam Tuhan dan agar kita setia di dalam Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Makanya saudaraku, nilai statement Paulus adalah kondisinya Bapak Ibu. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi Paulus saudaraku tidak heran lagi akan nilai kelemahannya. Tidak heran lagi akan nilai penderitanya. Tidak heran lagi akan nilai siksaan kepada dirinya, terhadap dirinya. Karena saudaraku dia tahu persis bahwa dia selalu disertai Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam kelemahanku ada kekuatan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak. Kita harus menang atas tantangan hidup. Jangan kita kalah atas tantangan hidup. Menangkan pertandingan ini Bapak Ibu. Karena Tuhan beserta kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ada amin? Puji Tuhan saudaraku. Ingat baik saudaraku, kita jangan kalah atas tantangan hidup ini. Ya kan, mungkin engkau menderita sakit penyakit, menderita kekurangan, menderita aniaya. Tetap engkau harus menang atas tantangan ini karena kasih karunia Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupanmu. Bahkan dia berada di dalam kehidupanmu sepanjang masa. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan. Yang ketiga saudaraku, menang atas tekanan hidup. Menang atas tekanan hidup. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita harus menang atas tekanan hidup. Dan tekanan hidup seberat apapun kita harus menang untuk itu. Jangan kalah saudaraku dalam tekanan hidup. Lihat Rasul Paulus, aku menguasai diriku sedemikian dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan yang dan saat kematianku sudah dekat. Lihat betapa Rasul Paulus sangat amat menderita di dalam hidupnya. Sangat mendapat tekanan yang berat dalam hidupnya. Tetapi saudaraku, dia telah memenangkan imannya. Dia telah memelihara imannya sedemikian rupa, dia tidak kalah dalam persoalan itu. Makanya dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita menyimpang dari jalan Tuhan. Atas tekanan hidup kita, saudaraku, kita harus menang. Atas persoalan kita harus menang. Atas penderitaan kita harus menang. Jangan sampai kita kalah. Kita harus menang sampai akhir. Dan pertandingan ini harus kita menangkan, jangan sampai kita kalah. Jikalau kita kalah Bapak Ibu, kita akan binasa. Jikalau kita menang, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan beserta dengan kita untuk sampai selama-lamanya. Ada pembelaan Tuhan, amin. Jadi jelas sekali saudaraku, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sudah barang tentu setiap kita merindukan kedatangan Tuhan, merindukan mahkota kebenaran yang akan Tuhan kenakan kepada setiap kita. Jangan mundur ya Bapak Ibu. Menanglah saudaraku dalam persoalanmu, menanglah terhadap tekanan hidup yang engkau alami. Jangan sampai engkau kalah. Ada Tuhan yang menyertai engkau, ada Tuhan yang membela engkau, ada Tuhan yang melindungi engkau.
dalam seumur hidupmu. Dan engkau harus menang dalam hal ini. Jangan sampai engkau menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan sampai engkau menderita kekalahan total. Untuk itu kita harus menang atas tekanan hidup seberat apapun. Haleluya. Yang terakhir, menang atas tempaan hidup. Menang atas tempaan hidup. Yang keempat, menang atas tempaan hidup. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulang, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, sukacita adalah buah roh yang kedua. Tetap berdoa adalah menandakan kita berharap kepada Tuhan. Dan mengucap syukur bertanda kita berserah kepada Tuhan. Saudaraku, jemaat di Tesalonika sedang menderita di dalam aniaya. Tapi mereka menang atas tempaan dalam hidup mereka. Mereka menjadi saksi hidup, mempermuliakan Tuhan walaupun penderitaan mereka berat. Sehingga banyak memenangkan jiwa-jiwa di sekeliling mereka. Saudaraku, kita semua hidup di muka bumi ini pasti menderita. Tetapi kita punya sikap beda dalam penderitaan yang dihadapi oleh semua manusia. Kita berbeda dalam hal mereka, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi aniaya, dalam menghadapi penderitaan. Kita harus menang dalam ini, karena sukacita adalah buah roh yang kedua. Setiap persoalan apapun yang kita hadapi, kita harus tetap berbuah. Jangan lupa itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak berbuah, kita akan dikerat dan akan dibuang ke dalam api. Kita harus tetap berdoa, bertanda kita mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak ada persoalan yang Tuhan tidak tahu. Semua persoalan kita Tuhan tahu. Jikalau Tuhan tahu, pasti Tuhan menolong. Dan dalam pertolongan Tuhan itu nyata adanya kita berkemenangan. Rambut di kepalamu semua terhitung jumlahnya. Bertanda bahwa Tuhan tahu proses kondisi kita semendetail-detailnya, sekecil-kecilnya. Jadi jangan sampai kita melupakan akan nilai Tuhan, akan nilai kesetiaan Tuhan, akan nilai perlindungan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kita benar-benar harus menang atas tempaan hidup ini. Kita harus menang dalam kondisi apapun dalam hidup ini. Persoalan apapun yang kita hadapi, tempaan hidup ini kita harus menangkan di dalam Kristus Yesus. Kita harus memenangkan pertandingan yang kita hadapi. Pertandingan dalam apapun, dengan kapan, sampai kapanpun. Dan tujuan kita adalah memenangkan dalam pertandingan hidup ini, agar nama Tuhan kita permuliakan di dalam hidup ini, bukan sebaliknya, yaitu mempermalukan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan ini membuat kita untuk menjadi tetap setia, menang di dalam Kristus Yesus. Bersama Yesus Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Saya berdoa, terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini adalah pertandingan, kami harus menang dalam setiap gelanggang pertandingan yang kami hadapi. Kami percaya kami akan menerima mahkota kebenaran yang akan Tuhan berikan kepada kami. Puji Tuhan, Tuhan beserta dengan kami, Tuhan setia. Tuhan tidak pernah memperhadapkan diri kami dengan dilema, dengan paradoks, tetapi Tuhan selalu memperhadapkan kami dengan kepastian, dengan perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Kita penuh dalam kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.